Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Malam. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Di luar pendengar, kita lanjut kembali dan tadi sudah kita ikuti program acara relay ya. Siaran relay dari Samarinda, yaitu siaran program Banua dari RRI Samarinda yang disiarkan secara nasional. Dan kali ini masih ada hubungan dengan budaya. Kita isi ngobrol-ngobrol malam ini ya. Di studio sudah ada tamu gitu. Karena tanggal 7 KG ya, ada Hari Wayang Nasional. Dan malam hari ini kita ngajak ngobrol mengenai wayang ya. Ini langsung baik kita ngajak ngomong ada dalang ya, dalang wayang ya. Tapi bukan wayang Palembang, ini wayang dari Jawa sana ya. Yaitu ada Ki Heru. Langsung baik kita menyapa Ki Heru. Kita Ki Heru siapa? Timbul Haji. Timbul Haji. Ya. Sebelahnya ada Sulaiman. Tim dari sound systemnya atau ya konsultan ya. Tim kreatif. Tim kreatif. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik berkat doanya. Di malam hari kita ngomong santai lah ya, masalah wayang. Wayang itu kan banyak variasinya. Iya. Sebelumnya kok kenal wayang tuh apa memang sekolah apa otomotif? Otodidak. Kalau otomotif motor. Yang pada dasarnya keturunan, terus dari lingkup keluarga juga seniman. Oh. Terus akhirnya melanjutkan ke sekolah di Solo. SMKI, Sekolah Menengah Kesenian Indonesia. Terus berlanjut pendidikan lagi di kuliah di Institut Seni Indonesia. Oke, pastinya namanya SMKI isi Ya, pedalangan. pedalangan. Jadi ya Pak, tidak bisa dikatakan kaleng-kaleng ini, Mas. Memang dibentuk dari keluarga, terus lahir dari pendidikan akademik dan sekarang masih tetap dalang. Masih kalau ada yang nanggap. Walaupun bukan di Palembang tepat ya? Ya masih alhamdulillah. Oke. Kalau di daerah masih lah. Oke. Alirannya kemana Mas? Atau seluruh aliran? Atau mungkin aku pengen tahu wayang nih apa ada berapa macam gitu ya? Silakan Mas. Kalau aliran itu yang jelas bukan aliran sesat ya. Bukan ya. God bantet. Kalau godnya ditutup itu aliran sesat. Gak iso ngapa? Kalau bahasanya gak iso keluar airnya. Nah, ngono iku. Bener. Terus mana? Kalau wayang itu sebetulnya ada pakemnya. Ya. Pakem itu ya istilahnya kalau para sesepuh dulu di Jawa itu lakon wayang dari Mahabharata, Ramayana dan lain sebagainya. Cuma Purwo ya. wayang Purwo. Cuma ada salah satu seniman termasuk guru saya Ki Mantep Sudarsono almarhum itu bilang bahwa dan Ki Ento Susmono almarhum, seni itu mengikuti perkembangan zaman sebenarnya. Benar. Gitu. Yang dinamakan pakem itu istilahnya gini. Oh ini namanya tokoh Gatot Kaca. Itu bapaknya Bima. Ya. Itu pakemnya. Pakem. Tapi untuk lakon itu bisa dimodifikasi dan modernisasi sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Gitu. Dan itu anak-anak muda yang ada di Jawa lagi rame-ramenya membuat hal-hal baru ya.
yang menarik itu nih? Kebetulan kalau di Jawa juga ditunjang dengan banyak sanggar, terus pendidikan itu tadi SMKI, ISI, terus UNS juga membuka program seni juga sekarang itu. Iya, iya. Dan kebetulan bukan berarti bagaimana ya Pak, memang di Solo itu pusatnya orang belajar kesenian, termasuk ada beberapa teman-teman dari luar negeri. Oh, Gitu. oke. Ya. Oke, untuk pendengar yang pengen bergabung silakan ya, kami buka line telepon sudah dering nih ya. Bukan program Sumsel Berdendang, karena kita ambil untuk obrolan budaya. Jadi silakan yang pengen bergabung nanya langsung bersama Ki Heru Timbul Haji Dan Bapak Sulaiman. dan Pak Sulaiman. Nanti ngomong masalah beliau ini juga penggemar wayang ya. Jadi boleh di 0711351656 atau di WhatsApp gitu cak biasanya, yaitu di 089778848884 ya. Jadi bisa langsung ngobrol-ngobrol bersama Ki Heru ya, Timbul Haji. Dan sering dikenal dengan namanya Dalang apa? Dalang Gendeng. Wah, ini mungkin nanya nih ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dong. Dodong bukan? Suara mirip aja. Apa kabar, Dong? Baik. Dodong setia nih, mendengar setia. Ya. Dong, Ya, hobi nonton wayang? hobi Wayang apa? Wayang golek, wayang apa? wayang golek. Oh, wayang golek pernah? Wayang kulit pernah juga nonton. Nah, lanjut silakan nanya dengan Ki Dalang gitu. Silakan. Kalau wayang kulit ini, kalau di Palembang ada nggak acara besarnya? Kalau khususnya di kota Palembang itu Mas, itu memang jarang. Jadi khususnya di Palembang ini sebagai seniman dalang itu sekarang nggak bisa untuk patokan kita. Betul. Itu. Tetapi alhamdulillah pemerintah juga support juga sih, bagus juga. Ini kalau Dodong ini nonton wayangnya kapan terakhirnya? Nonton wayangnya di RRI bukan? Sekayu, dari Oh, Sekayu. di Sekayu. Pas kebetulan lewat atau Acara sunatan pas kebetulan apa memang hadiri kondangan? hadiri. Oh, Tapi malam malam memang acaranya. Kalau siang itu namanya dangdutan, campur sari. aku doaku semoga kedepannya makin lancar saja. Ya, amin. Ya. Amin Mas. Jangan lupa tanggal 17 ya. Ya. 17 akan ada pentas ya. Di Taman Budaya. Siang. Insya Allah datang pakai. Iya, siang itu jam 1 ya. Nah, ada pantun. Boleh pantun. Semar mesem keris wayang. Ah, Dijampi pakai kembang melati. ah. Sabar kalem nangis tas bayam. Cinta yang pergi datang kembali. Iya. Diundang be Dodong nih kayak main gitu. Kita pantun ke di panggung kayak. Iya. Ya. Lagi. Ya. Wayang kulit duduk berkipas. Tidur terentang dimainkan dalang. Ya. Jadi orang jangan suka pemalas. Rezeki berkurang, penyakit datang. Iya. Terima kasih pesannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beragam penelpon kita yang biasanya masuk sini. Nah, kita angkat terima telepon lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Tema kita tentang wayang ya. Mudah bang. Kalau anda pengen nonton wayang kayak tanggal 17 ya. Itu bagaimana kesiapannya Mas? Ada mungkin treatment sendiri. Woi. Kalau udah lama udah main wayang ya, dalang ya? Kalau di Jawa masih. Enggak yang dalam bulan-bulan ini masih? Kemarin masih. Masih, Cuma kalau di sini kan memang Enggak ngabari makanya. ya, kalau teknis untuk tanggal 17 itu ya beliau. Ya, Bang Sulaiman. Oh, mana nih 17 ini? Sudah dikabari yang tua-tua yang sepuh-sepuh? Jadi ini Pak, kita kan dari tim kreatif ya, tim kreatif Mas Heru. Jadi pas kebetulan Hari Wayang itu diperingati dan sudah diakui UNESCO itu Pak, kalau nggak salah tanggal 7 November tahun 2023. Jadi dengan iya. Jadi kita sebagai tim kreatif dari Mas Heru ya, jadi mempunyai sedikit pemikiran tentang Hari Wayang
Ya, kebetulan tanggal 7 November itu adalah peringatan Hari Wayang Nasional. Karena wayang itu telah diakui UNESCO 7 November kalau nggak salah tahun 2023. Jadi sebagai generasi penerus, jadi kita ingin, wah bagaimana kalau Hari Wayang ini kita buat, kita kemas, dan kita pertunjukan, kita tontonkan kepada kaum milenial Gen Z ya. Ya, rencananya mau diundang anak-anak muda ya? Iya, kita kasih ruang untuk anak muda Pak, biar mereka mempelajari dan mengerti kalau bahasa Jawa itu nguri-nguri kebudayaan. Jadi mereka bisa melestarikan dan tahu ngerti apa sih itu wayang. Dan nanti kita akan adakan workshop Pak. Jadi workshop wayang sekaligus mungkin ada pagelaran tari kontemporer. Di samping itu ada pagelaran. Jadi acara inti itu ada pagelaran wayang. Jadi wayang itu nanti dikemas dengan gaya Gen Z modern ya, yang mudah dipahami oleh anak muda. Acaranya di pagi. Acara kita mulai start itu kurang lebih jam 1 Pak sampai sore. Iya. Sampai sore ya, ada pool dengan sini pertunjukan ya, bukan Iya, wayang baik. iya, ada kontemporer. Iya. Oke, silakan yang pengen bergabung kali ya di 0711351656 ya, bahasan tentang wayang ya. Yang mungkin tadi nanya di WA juga ada nanya di WA kita kapan wayang Palembang. Nah ini sudah wayang Palembang, wayang yang main di Palembang ya. Mana tadi ya? Nanya dong. Nah ini. Oh bukan ya. Oh, tanggal 7 katanya tanggal ini. Dalam rangkaian Hari Wayang 7 November 2025, apakah akan ada pertunjukan wayang kulit yang di RRI Palembang maupun tempat lainnya? Jadi sudah terjawab kan? Sudah terjawab. Ya. 17 November Ya. di Kita Taman Budaya. 17 November kita akan pentaskan di Taman Budaya Sriwijaya Pak, di Jakabaring di Seniman Amriah ya. Oke. Ya. Siang. Siang. Kenapa dipilih siang? Karena lokasinya. Satu lokasi, dua efisien waktu. Terus kalau siang tentunya sasaran kita kan memang ke Anak muda. anak muda. Iya. Oke. Minimal begini, Pak. Walaupun nggak tahu wayang, tapi minimal suka dulu. Entah dari nanti aransemen atau apa gitulah. Oh nanti ada musik-musik yang kekinian lah ya. Kekinian. Ya. Kalau wayang yang di Palembang sendiri, yang ini menurut Mas Heru sendiri itu anak-anaknya gimana? Apalagi keturunan dari Jawa, apakah mereka sudah masih memahami bahasa Jawa ini? Jujur kurang. Iya, itu yang sangat menyedihkan ya. Ya satu kegelisahan ya. Oh, iya. Satu kegelisahan memang sudah kurang. Terus di era digitalisasi ini sudah memang menggerus semua aspek budaya. Budaya dan seni itu kan bukan hanya pertunjukan Pak, kalau kita kupas lebih dalam. Ada budaya tata krama, sopan santun, unggah-ungguh itu juga. Ini memang terjadi degradasi. Gitu. Iya. Sudah. Solusinya gimana selain dengan perjuangan sendiri Mas Heru? Mungkin ada bisa ditularkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau dimulai dari sebuah keluarga, Ya. tapi keluarga juga tidak menjamin. Tentunya mungkin bisa dimulai dari sekolah-sekolah, Ya. dari pendidikan-pendidikan formal. Entah itu nanti ada ekstrakurikuler. Tentunya kan ada harmonisasi kerjasama antara ya kayak wadulah Seniman kita seniman dengan ya yang terkait tentunya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya terputus lagi ya. Jadi harus diajak lah ya seniman untuk mengenalkan budaya tadi. Iya. Budaya apapun lah Boy. Apapun. Iya. Karena walaupun kita orang Jawa, kita kan udah sama gitu. Jadi saya mengatakan ya kita orang Palembang, Iya, betul. cuma lahir di Jawa. Betul. Nah ada harmonisasi di situ karena khususnya di Palembang, Sumatera Selatan ini adalah miniatur kecil Indonesia. Oke. Dengan keberaneka-ragaman budaya, yaitu bahasa, suku, sebetulnya luar biasa. Oke. Halo, Assalamualaikum. Ya silakan yang ingin bertanya langsung kaget nak minta lagu tapi lagunya jauh. Karena acaranya jauh ya. Nah, silakan nanti kalau yang pengen berinteraksi kita unjuk bonus lagunya lagu Jawa ya. Iya, karaoke. Karaoke. Karaoke hari Minggu Mas. Oh ada sini karaoke hari Minggu. Oke,
ada tempat latihan nggak Mas kalau di sini Mas? Atau mungkin ada yang bisa mimpinya punya Mas Heru punya padepokan gitu? Mimpi ada. Terus kalau tempat nanti yang menjelaskan Mas Sulaiman. Kalau tempat kita, saya dengan istri itu tempatnya makan, kuliner. Dan base camp kita di Ayam Penyet Mbak Ani Angkatan 45. Kalau tidak ada usaha yang nggak bisa membantu apa menambahi apa namanya itu income untuk berkesenian ya. Kadang untuk berkesenian di sini, uang istri buat nombok. Benar ya Bu ya? Untungnya istrinya longgar ya orang Jawa. Iya. Kalau untuk sanggar mungkin Mas Sulaiman bisa menjelaskan. Ya gimana Mas? Ya, kalau selama ini karena awal dari berjalannya budaya seperti wayang dan sebagainya itu kita mempunyai sanggar ya, jadi mempunyai sanggar untuk berlatih, membuat aransemen dan sebagainya. Itu memang diharuskan karena kalau kita sebelum pentas atau melakukan sesuatu di pagelaran yang memang sudah formal, jadi kita harus latihan dulu minimal gladi bersih itu kita ke sanggar. Jadi sanggar kita itu terletak di Kenten Laut di Komplek Gria Damai, yaitu Sanggar Laras Sriwijaya. Itu punya siapa tuh? Punya Pak Demoyo, Pak Demoyo Martoyo. Pas kebetulan beliau itu merekrut orang-orang yang memang ingin belajar. Hari apa aja kalau latihan bisa? Kalau latihan kita tinggal ini Pak, tinggal Setiap hari mengatur ada? waktu. Tari ada tari. Bukan Tari setiap hari ada? Setiap hari kayaknya nggak ada, jadi mungkin seminggu 1 kali ya untuk latihan kerawitan. Dan alhamdulillah pagelaran wayang yang akan kita adakan ini disupport oleh pemerintah, yaitu di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya support itu kita kasih semangat Mas Heru agar bisa tampil dengan membawakan wayang-wayang yang modern yang bisa lebih dikenal dengan anak muda. Oke. Nah, jadi untuk pendengar Galo-Galo ya kita tambahin dikit bahwa tampilan Ki Heru Timbulaji ini sering disebut dengan dalang gendeng. Ya, bukan gendeng berlaku bukan, cuman gendeng karya. Gila karya itu. Gila karya. Jadi menarik karena memadukan musik kekinian dengan tradisi. Ada juga kalau saya lihat seperti saya lihat tadi ada YouTube-nya bahwa ada permainan teater juga. Iya. Di kolaborasi Pak. Kolaborasi. Jadi itu yang menjadi luar biasa sekali. Dan nanti akan ditampilkan kayak itu juga. Insya Allah ya. Karena gini Wadola. Kadang kita mengaku sebagai seorang seniman. Tapi sejatinya bukan seniman sejati. Jadi ada waktunya kita menjadi pekerja seni. Pekerja seni kalau dalam wayang ya sajian saya seperti wayang di Jawa tuh. Kita bisa ke pagar alam, larinya ke sana ya. Tapi kalau untuk karya seperti ini kita pure menjadi seorang seniman. Mencurahkan isi hati pikiran kegelisahan kita terhadap karya gitu. Karena saya yakin Wadola juga paham, seni itu kalau dibeli mahal nggak ternilai, tapi kalau diminta dikasih. Kebahagiaan itu ya. Kebahagiaan tuh luar biasa. Iya, gitu. Satu frekuensi kita, Mas. Iya. Iya. Ya. Satu frekuensi. Iya. Ada tempat lain cari duit. Iya. Ada tempat lain cari duit, ada tempat lain juga cari kebahagiaan. Nah, itu. Jadi berapa rencananya orang yang akan ikut support ini dari pengrawit atau pemain musik atau juga penyanyi? Kalau dari saya, Ya, perkiraannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tim utama. tim utama. Lah tambahannya beliau yang tahu ada tari kolaborasi lah. Iya. Kayak manajemen itu. Iya, jadi Manajemennya Mas Sulaiman. iya. Manajemen nombok. Iya, jadi tim kreatif ini mempunyai pandangan yang luas Pak, mengenai seni dan budaya khususnya yang wayang ini kan. Jadi selain wayang yang kita tampilkan itu ada pagelaran tari. Mungkin pangsa pasarnya itu ke kuda lumping ya, mungkin kita tampilkan 1 tarian atau 2 tarian. Kuda lumping. Iya, mungkin sebagai pembuka biar selaras mungkin ya. Jadi biar kelihatan anak mudanya gitu kan. Menarik ya. Menarik. Dan kuda lumping di rock juga ini. Ya, bisa Pak, bisa. Nah, karena iringan kuda Musik lumping rock, itu sebenarnya bisa diiringkan ke wayang Pak. Beliau waktu pernah tampil di PSCC itu
kita kaget Pak, kok selama ini kan nggak pernah waktu itu mestinya iringannya itu kan ya iringan yang biasa Pak. Lembut ini, ya, iya ini tampil beda, iringan kuda lumping itu dibuat menjadi iringan wayang, itu salah satu Ya. menarik. Nah, itu yang menjadi Itu baru namanya ketukan irama. Belum kreasi untuk ditampilkan. Dan tetap pakai clear. Dasarnya putih clear ya. Iya, Mungkin Atau modifikasi. kalau besok itu modifikasi. modifikasi Pak. Kayak saya berpikiran gini loh, waduh lah. Dulu pada waktu kita gelar di PSCC itu pembukaan Asian Games. Saya melihat dulu nih, ini kalau dikasih wayangan tradisi, orang ngantuk nih nggak bisa makan. Dan tidak semuanya bisa bahasa Bisa Jawa. menerima. Nah, akhirnya kita koordinasi lah, ngobrol dulu, kita kasih nih yang istilahnya menghantam terus gitu loh temponya, agak membangun suasana lah. Gitu. Judulnya apa itu? Atau beri tema, ditemai Apa ya judulnya? olahraga gitu ya. Kalau uangnya habis tuh lupa ya. Kok bukan aku aja. Iya. Sudah lama itu pas penutupan Asian Games itu Itulah nggak salah, maksudnya ya. temanya tema olahraga ya. Iya, tema olahraga. Karena iya. yang dalam pikiran saya itu ya cuma istri, mah ini mau kegiatan tombokin gitu, tugasnya gitu aja. Iya. Ya benar Bu ya. Support ya penuh ya Bu ya. Support. Alhamdulillah support. Usaha sejak kapan nih Bu punya usaha? Kalau usaha istri itu sejak 97. 97. Ya. Dan sampai sekarang masih tereksis Bu ya. Iya. Wilayah di mana Kota Palima? Di angkatan 45. Pokoknya Ayam penyet Mbak Ani. Kalau masuk ya, pinggir jalan lah tahu lah gitu ya. Iya, pinggir jalan Pak. Warung hijau. Kalau kita ngobrol sama Mas Heru ada itu kan. Oh, ada. Ada. Iya. Standby situ kan kalau nggak keluyuran di Taman Budaya. Iya. Paling di situ ya sama istri lah. Anak udah nikah semua. Ya, siapa tahu ada paling sama pendengar- cucu. Siapa tahu pendengar mau ngobrol-ngobrol sendiri kan langsung. Iya, boleh. Boleh. Dan kalau pendengar istilahnya di daerah toh mau nanggap kita Ah, untuk wayang yang tradisi, ayo. Ada. Mau kreasi, ayo. Base camp kita di Ayam Penyet Mbak Ani Solo Berseri angkatan 45. Itu di pinggir jalan besar. Oke. Kembali ke tadi kalau ada yang nanggap tidak sesuai dengan ini ya apa namanya? Bisa dikatakan ada rate harga nggak itu? Ada. Ada yang kalau misalnya saya ini ada segini ya, bisa nggak gitu? Bisa. Karena rata-rata kan wayang ini kan bisa minimalisir. Minilisi. Ada nih, Bang. Minimalisasi. Kalau yang rame yang satu apa jumlahnya keluar semua ada. Ada yang budget tuh sangat tinggi. Ah, Ya wayang tradisi. iya karena panjangnya wayang kelihatan dari biayanya juga. Personel itu hampir 30 orang. Itu memang tinggi. Iya. Terus kendalanya kan kita kalau di sini nggak ada alat ya, harus sewa. Sewa di sini sama sewa di Jawa jauh Pak. Iya. Alat itu. Gitu. Kalau sana kan banyak. Banyak di sana malah kadang Pinggir-pinggir saking banyaknya udah kalau di Jawa kita punya sendiri. Oh iya. Iya, nggak usah sewa. Kenapa nggak dibawa ke sini? Oh nggak biar santai sana ya, biar nggak jauh ya. Kalau di sini tuh kan nggak ini Jarang. jarang. Iya. Tapi katanya di Muratara atau Musirawas ya? Belitang Pak. Belitang, daerah Belitang. Di Musirawas ada juga kan? Musirawas kan pernah cerita ngomong ada ketika acara apa tuh kayak 1 bulan penuh gitu. Oh, di bulan Suro mungkin Pak ya. Iya, jadi gantian setiap desa ada. Oh iya. Itu bersih desa, Pak. Iya, bersih desa mereka mungkin selesai panen, mereka mengadakan hiburan. Jadi Dan itu dalangnya ganti-ganti gitu. ganti-ganti ya. Tapi kan ya kita berharap dan alhamdulillah memang support ya. Pak Gub, Pak Wali Kota itu chemistry lah. Oh, dengan seni budaya ya. Ya, dengan kita-kita inilah. Ya walaupun supportnya dalam bentuk lain, Yes. Tapi masih ada lah ya. Ada, Ya, oke. bagus, Ya. Untuk wayang di Palembang sendiri yang kira-kira kalau namanya buka kursus ya, itu bisa nggak? Kalau basic saya memang seni. Tapi kalau untuk ngajar nggak sabar. Oh, kenapa Mas? Karena satu sarana prasarananya juga Ya,
minim sekali. Ya. Kita di sini itu cuma mana ya yang ada wayang komplit tuh? Ya. Pak Parno almarhum sama Pak Radio apa tuh? Ismoyo. Ismoyo. Iya. Itu sih. Iya, ini ada Mang Sapran pengisi acara bersemah. Kita acara bersemah sudah nih. Jadi Dolo Galo-Galo silakan yang pengen bergabung, kami masih undang ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang pengen melaksanakan ke acara ya bisa nangkap ya. Dan bintang tamunya, waduh. Oh, ngajak aku ya. Iya, kita kan satu paket. Ibaratnya baju dan celana. Jualan juga nih. Iya. Masa saya pakai baju nggak pakai celana kan? Kami kemarin main di kampungnya Sulaiman. Ya, Minta Sulaiman itu setengah jam. setengah jam durasi. Ternyatanya Lebih dari 2 jam. 2 jam. Asik berarti ya. 2 jam orang masih ketawa-tawa masih belum pulang. Iya. Oke, di penghujung program ini kita ngobrolnya nggak terlalu panjang, tapi nanti kita kapan-kapan kita ulas lagi, ulik lagi. Karena yang terlalu panjang juga nggak enak. Yang terlalu Tidak belok-belok aku. Wayang, ya, harapan untuk wayang yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin dari Sulaiman dulu. Iya, jadi harapan kita Pak, untuk wayang ini karena ini seni budaya tradisional, Pak, maka kita sebagai generasi penerus, generasi muda yang memang harus melestarikan, kapan lagi harus dilestarikan dan harus dibudayakan. Jadi sampai kapanpun wayang ini tetap ada, walaupun nanti sudah anak cucu kita atau bagaimanapun mereka harus tahu. Jadi dari sekarang harus kita jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah salah satu warisan budaya dari leluhur yang harus kita lestarikan. Dan jangan lupa nanti tanggal 17 ya, kaum milenial, orang tua, dewasa, silakan untuk ke Taman Budaya di Geraha Budaya di Taman Budaya Sriwijaya. Kita akan pentaskan wayang dengan versi yang modern, dengan kolaborasi nanti dengan Berapa seniman. Iya, beberapa seniman ada di Kota Palembang. Jadi kita buat semaksimal mungkin modern, kita arahkan ke anak-anak muda Gen Z, Pak, insya Allah. Nanti acaranya dimulai pada pukul 1 siang ya, di Geraha Taman Budaya pada tanggal 17 November. Itu, Pak. Ada streaming juga? Insya Allah kita live streaming, Pak. Jadi Tapi lembaga datang lah ya. oh boleh. Jadi untuk rekan-rekan Palembang ya mungkin yang luar kota. luar kota seperti di jalur kan itu haus akan wayang, Pak. Jadi mungkin nggak sempat datang ke Geraha Budaya, kita live streaming nanti. Jadi streamingnya nanti di link di Taman Budaya Sriwijaya Sumatera Selatan. Insya Allah kita akan live streaming nanti wayangnya, Pak. Oke. Tambahan, Keru? Tambahan saya cukup jangan melupakan sejarah. Karena selain kebudayaan wayang, tentunya budaya ini mencakup semuanya, Pak. Dan saya mengajak, walaupun nggak menjadi pelaku seperti kita, tapi minimal sukai dulu lah budaya kita, cintai budaya kita. Perhatiin dulu. Iya. Baru masuk ke dalam. Iya, minimal gitu. Kalau terlalu dalam banget kan perlu ini rasa. Iya betul. Iya. Mak Keru romantis Iya. senyum-senyum ya. Kalau bukan itu bukan dalang, Pak. Dalang harus itu, Pak. Iya. Oke lah. Kita ngobrol ini kayaknya kurang ya, tapi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Lain kali disambung, Pak. Ya, Mungkin ada pengen tahu pakem-pakem tadi bagaimana awal-awal untuk melajari ya, banyak mungkin sabetan apa bentuknya, apa ketukan-ketukannya, suara pengaturan suara vokal itu juga nanti kita akan ulas dan silakan menghubungi tim kreatif yang ada di Geraha Taman Budaya Sriwijaya. Itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Keru, Sulaiman, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galo-galo kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita. Ada Ki Heru ya, aku memanggilnya Ki Heru biar nyaman ya, biar kayak bekawanian ya. Ada Sulaiman ya. Nah, jadi dua kawan kita nih ya tadi ya pengen merayakan namanya Hari Wayang Nasional ya, Hari Wayangnya tanggal 7 ya. Tapi pementasannya nanti tanggal 17 November.
kita support dukung ya untuk budaya kita, karena siapa lagi kalau bukan kita, dan sikok lagi ya jangan sampai tidak kasih lagi, apalagi sampai di wong lain, nah kita nambah kurang ini ya, kurang menjaga namanya. Oke. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita teruskan program acara Sriwijaya Malam bersama Mang Sapran nantinya.